Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Dasar-dasar pemrograman, yaitu tujuannya pada bagian ini kita akan mendiskusikan mengenai bagian dasar pemrograman Java. Kita akan memulai dengan mencoba menjelaskan bagian dasar dari pemrograman Hello. Java yang telah diperkenalkan pada bab sebelumnya. Kita juga akan mendiskusikan beberapa pedoman cara menulis script atau petunjuk penulisan kode dalam penulisan program lebih efektif dan mudah dibaca. Pada akhir pembelajaran ini, pelajar seharusnya dapat mengidentifikasi bagian dasar dari program Java. Yang kedua, membedakan mana yang termasuk ke dalam Java literals, tipe data dasar, tipe variabel, pengidentifikasian dan operator. Yang ketiga, mengembangkan program Java sederhana menggunakan konsep pembelajaran pada bab ini. Yang keempat, menganalisa pemrograman Java pertama saya. Menganalisa pemrograman Java pertama saya. Sekarang kita akan berusaha untuk menganalisa pemrograman Java pertama, yaitu public class. Kita copy. Kita masuk ke dalam aplikasi Eclipse untuk membuktikan daily work-nya. Ini ada hasil tampilan dari daily work tadi. Hasil prosesnya. Baris pertama kode public class. Ini baris pertama yaitu public class hello. Mengidentifikasi nama kelas yaitu hello. Pada Java semua kode seharusnya ditempatkan di dalam deklarasi kelas. Deklarasi kelasnya ada di sini. Kita melakukannya dengan menggunakan kata kunci kelas sebagai tambahan. Kelas menggunakan akses khusus public yang mengidentifikasi bahwa kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas yang lain dari paket yang lain pula. Paket merupakan kumpulan kelas-kelas. Kita akan membahas lebih dalam mengenai dan akses khusus pada pembahasan selanjutnya. Komentar pada Java. Komentar adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi. Teks ini bukan bagian dari program dan tidak mempengaruhi jalannya program. Java mendukung 3 jenis komentar. C++, style komentar, satu baris, C style beberapa baris, dan komentar. Penulisan komentar pada C++, komentar C++ style diawali dengan garis miring 2. Semua teks setelah garis miring dianggap sebagai komentar. Sebagai contoh, garis miring this is a C++ style or single line comment. Ini disebut komentar.
Penulisan komentar pada C. Komentar style atau juga disebut komentar beberapa baris diawali dengan garis miring kali dan diakhiri dengan kali garis miring. Semua teks yang ada di antara dua tanda tersebut dianggap sebagai komentar. Berikut contohnya: garis miring teks, tutup garis miring. Ini disebut komentar. Komentar khusus Javadoc dokumen. Komentar Javadoc khusus digunakan untuk generalisasi dokumentasi HTML untuk program Java Anda. Seperti Anda dapat menciptakan komentar Javadoc dengan memulai baris dengan garis miring kalinya 2 kali dan mengakhiri dengan kali dan garis miring. Seperti contohnya ini disebut komentar Javadoc. Pernyataan dalam Java dan blok. Pernyataan dalam satu atau lebih baris kode yang diakhiri dengan semikolon. Sebagai contoh pernyataan tunggal adalah System out in hello world. Blok adalah satu atau lebih pernyataan yang terbentang antara kurawal buka dan kurawal tutup, yaitu sekumpulan pernyataan sebagai satu unit kesatuan. Blok pernyataan dapat dikumpulkan akan tetapi tidak secara pasti mempunyai keterkaitan fungsi. Sebagai contoh, masukkan ke dalam aplikasi Eclipse untuk membuktikannya. Hello world, hello-nya di atas dan world-nya di bawah karena sistem out-in-nya berbeda. Ini adalah hasil prosesnya. Pedoman penulisan program. Pada saat pembuatan blok, Anda dapat meletakkan kurung kurawal buka pada baris dengan pernyataan seperti contoh sebagai berikut. Public static void main string buka kurung dan tutup kurung as buka kurung, atau Anda dapat meletakkan kurung kurawal pada baris selanjutnya seperti ini. Anda harus memberikan jarak indent pernyataan selanjutnya setelah awal dari blok. Di contoh berikut. Java indicatival. Java indicatival adalah suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel, metode, kelas, dan sebagainya. Contoh dari pengidentifikasian adalah hello, main, system out. Pendeklarasian Java adalah case sensitive. Hal ini berarti bahwa pengidentifikasian hello tidak sama dengan hello. Pengidentifikasian harus dimulai dengan salah satu huruf underscore dengan tanda ini atau tanda dolar. Hurufnya dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil. Karakter selanjutnya dapat menggunakan nomor 0 sampai 9. Pedoman penulisan. Keyword dalam Java. Keyword adalah pengidentifikasian yang telah dipesan untuk didefinisi sebelum oleh Java untuk tujuan tertentu. Anda tidak dapat menggunakan keyword sebagai nama variabel Anda, kelas,
metode, dan sebagainya. Berikut adalah daftar di kata kunci dalam Java Keywords. Inilah kata kuncinya dalam Java. Kita akan berdiskusi tentang semua arti dari masing-masing kata kunci dan bagaimana mereka digunakan dalam proses penulisan program Java. Catatan: true, false, dan null bukan termasuk kata kunci, akan tetapi mereka termasuk kata-kata khusus. Jadi Anda tidak dapat menggunakan mereka sebagai nama variabel pada program Anda. Java Literals. Literals adalah tanda bahwa tidak terjadi perubahan atau konstan. Macam-macam literals dalam Java adalah integer literals, floating point literals, boolean literals, character literals, dan string literals. Literals integer dibedakan dalam beberapa format yang berbeda: desimal berbasis 10, hexadesimal berbasis 16, dan okta berbasis 8. Dalam penggunaan tipe data integer pada program, kita harus mengikuti aturan penggunaan beberapa notasi khusus. Sebagai contoh, mewakili angka 12, penulisan dalam bentuk desimal adalah 12, sementara dalam hexadesimal menjadi OXC, dan dalam oktal nilai tersebut equivalent dengan 014. Floating point literals mewakili bentuk desimal dengan bagian yang terpisah. Sebagai contoh adalah 3.1415. Floating point literals dapat dinyatakan dalam notasi standar atau scientific. Sebagai contoh, 583.45 dinyatakan dalam notasi standar, sementara 5.8345E2 dinyatakan dalam notasi scientific. Boolean literals hanya memiliki dua nilai, true dan false. Karakter literals. Karakter literals diwakili oleh karakter single Unicode. Karakter Unicode adalah 16 bit. Karakter set yang menggantikan 8 bit. ASC2 karakter set. String literals. String literals mewakili beberapa karakter dan dinyatakan dalam tanda double quote atau titik 2. Sebagai contoh, string letters adalah holy word, tipe data primitive. Bahasa program Java mendefinisikan 8 tipe dalam primitive. Mereka diantaranya adalah boolean untuk membentuk logika, char untuk membentuk tekstual, byte, short, int, long, integer, double, and float, floating point, logika dan boolean. Tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan, true dan false. Textual char. Tipe data karakter char diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe data ini harus memiliki ciri berada dalam tanda single quotes. Sebagai contoh, inilah tanda single quote. Integer, byte, short, int, and long. Tipe data yang terintegrasi dalam Java menggunakan tiga bentuk, yaitu desimal, oktal, atau hexadesimal.
Contoh 2. Nilai desimal 077. Pernyataan mengidentifikasi adalah nilai kriptalnya 0xb ACC adalah karakter mengidentifikasi nilai heksadesimal. Floating point, float dan double. Tipe float point memiliki double sebagai default tipe data. Floating point literal terdiri atas salah satu desimal point atau salah satu dari pilihan berikut. Variabel. Variabel adalah intent yang digunakan dalam data untuk menyimpan pernyataan objek. Variabel memiliki tipe data dan nama. Tipe data mengidentifikasi tipe dari nilai yang dapat dibentuk oleh variabel itu sendiri. Nama variabel harus mengikuti aturan untuk pengidentifikasian, deklarasi dan inisialisasi variabel. Untuk deklarasi variabel adalah sebagai berikut. Data tipe, nama, sama dengan initial value. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah contoh program yang mendeklarasikan dan menganalisis beberapa variabel. Contoh variabel, result and tipe dan bentuknya, option, char, grade, double. Menampilkan data variabel. Untuk mengeluarkan nilai dari variabel yang diinginkan, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut: system out printin dan system out print. Berikut adalah contoh programnya. Kita akan membuktikan di aplikasi Eclipse-nya. Saat di copy, biasanya terjadi adalah perubahan tanda koma di atas. Kita bisa melihat dalam kesalahan kita bisa melihat tanda merah di samping, tanda kutip berikut salah. Jadi dijalankan. Hasilnya adalah program tersebut akan mengeluarkan teks berikut pada layar, yaitu 10 the value of XA. Kita lihat prosesnya 10 the value of XA. Sistem out print dengan sistem out print. Sistem out printin dengan sistem out print. Perhatikan pernyataan tersebut. Sistem out print hello dan sistem out print what. Pernyataan tersebut akan menghasilkan hello what. Kita akan membuktikannya.
reference variable dan primitive variable. Sekarang kita akan membedakan dua tipe variabel yang dimiliki oleh program Java. Ada variabel referensi dan variabel primitif. Variabel primitif adalah variabel dengan tipe data primitif. Mereka menyimpan data dalam lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel tersebut berada. Sedangkan variabel referensi adalah variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi memori. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai dua variabel dengan tipe data in dan string. In contohnya nom sama dengan 10, string nama hello. Apabila ilustrasi yang ditunjukkan di bawah ini adalah memori yang ada pada komputer Anda, di mana Anda memiliki alamat dari setiap sel memori dalam variabel dan datanya terbentuk sebagai berikut. Ini contohnya. Seperti yang dapat Anda lihat, untuk primitif nom datanya berada dalam lokasi di mana variabel berada. Untuk referensi variabel nama, variabel hanya menunjukkan alamat di mana data tersebut benar-benar ada. Selanjutnya, operator. Dalam Java ada beberapa tipe operator. Ada operator aritmetika, operator relasi, operator logika, dan operator kondisi. Operator ini mengikuti macam-macam proses yang pasti jadi kompilernya. Yang pertama, operator aritmetika. Berikut ini adalah dasar operator aritmetika yang dapat digunakan untuk membuat suatu program Java. Tanda tambah, kali, bagi, bisa bagi, dan kurang. Berikut adalah contoh program dalam penggunaan operator tersebut. Sedikit angka. Kita akan copy semua. Untuk membuktikannya di aplikasi Eclipse. Jadi output dari program tersebut adalah variabel voles i37 j42 x27. Berikut adalah prosesnya. Hasil proses variabel Kenapa I sama dengan 37? Karena sistem out print I sama dengan I lebih kecil, lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan I. Jadi hasilnya 37. Catatan, ketika integer dan floating point number digunakan sebagai operan untuk operasi aritmetika tunggal,
atau a single arithmetical operation. Hasilnya berupa floating point. Integer adalah convert secara implisit berbentuk angka floating point sebelum operasi berperan mengambil tempat. Operator increment dan excrement. Dari sesi operator dasar aritmetika, Java juga terdiri atas operator unary increment. Ketika operator increment dan decrement dapat ditempatkan sebelum atau sesudah increment. Ini adalah simbolnya plus. Kita akan membuktikannya dalam aplikasi Eclipse. Operasi relasi. Operasi relasi membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan di antara nilai-nilai tersebut. Hasil keluarannya berupa nilai boolean, yaitu antara true dan false. Berikut adalah simbol operatornya. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Berikut adalah contoh program yang menggunakan operator relasi. Hasil keluaran dari programnya adalah nilai variabel I37, J42, K sama dengan 42. Kita buktikan. Hasil keluaran yang diproses di aplikasi Eclipse. Selanjutnya adalah operator logika, yaitu memiliki salah satu atau lebih operan boolean yang menghasilkan nilai boolean. Ada 6 operator logika, yaitu logika N dalam simbol N2, logika N boolean simbol N1, dan logika OR simbol garis 2. Boolean logika inclusive OR simbol garis 1. Boolean logika exclusive OR simbol ke atas. Logika NOT simbol tanda seru.
Berikut adalah tabel kebenaran untuk N dan N. Jika terdapat X1-nya dan X2 jika terdapat false, maka hasilnya adalah false. Jika true dengan true, hasilnya true. Ini sudah kita bahas tadi sebelumnya. Logika OR dan boolean logika inklusif OR. Jika ada kebalikan dari N, jika ada true, maka hasilnya true untuk OR. Untuk boolean logika inklusif OR, berikut adalah tabel kebenarannya. Jika ada yang sama true lawan true, maka hasilnya false, atau false melawan false, hasilnya false. Jika berlawanan hasilnya true. Still operator eksklusif OR atau true jika dan hanya jika satu operan bernilai true dan yang lain bernilai false. Untuk logika not digunakan dalam satu argumen, di mana argumen tersebut dapat menjadi suatu pernyataan, variabel atau konstan. Berikut adalah tabel kebenaran untuk operator not, yaitu berlawanan. Jika true, maka hasilnya false. Jika false, yaitu berlawanan. Lawannya true. Operator kondisi yaitu adalah operator ternary. Hal ini berarti bahwa operator ini digunakan dalam tiga bentuk pernyataan kondisional argumen yang digunakan bersama-sama. Contoh objeknya kita akan mencoba membuktikan di Eclipse. Secara paset hasil di keluaran proses itu adalah paset. Dan flowchartnya adalah berikut. Selanjutnya operator precedence, yaitu didefinisikan sebagai perintah yang dilakukan compiler ketika melakukan evaluasi terhadap operator untuk mengajukan perintah dengan hasil yang tidak ambigu atau hasil yang jelas. Demikian pernyataan yang sedikit membingungkan. Itu adalah latihan
ada 4 latihan, saya akan menjawab satu persatu. Diberikan tabel di bawah ini, deklarasikan variabel yang terdapat di dalamnya dengan tipe data yang sesuai dan berikan nilai inisialisasi. Tampilkan hasil outputnya, yaitu nama variabel dan nilainya. Jika ini merupakan tampilan yang diharapkan sebagai hasil eksekusi program. Number 10, letter A equal to star hello. Ya, jawaban yang sudah saya kerjakan. Kita akan membuktikannya di Eclipse. Numbers 10 A true hello. Soal yang kedua yaitu mendapatkan nilai rata-rata dari 3 angka. Buatlah program yang menghasilkan output nilai rata-rata dari 3 angka. Nilai dari masing-masing 3 angka tersebut adalah 10, 20, dan 45. Tampilan output yang diharapkan adalah yang pertama sama dengan 10, kedua 20, yang ketiga sama dengan 45. Rata-ratanya adalah 25. Berikut adalah coding yang sudah saya coba untuk menghasilkan nilai rata-ratanya. Hasilnya adalah yang pertama 10, kedua 20, yang ketiga 45, yang rata-ratanya 45. Dan alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan. Soal yang ketiga adalah menampilkan nilai terbesar. Diberikan 3 angka. Tuliskan program yang menghasilkan output angka dengan nilai terbesar di antara 3 angka tersebut. Gunakan operasi kondisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini Anda akan perlu menggunakan dua set operator untuk memecahkan permasalahan ini. Sebagai contoh, diberikan angka 10, 23, dan 5, program Anda akan menghasilkan output yang pertama 10, 2, 23, yang ketiga 5. Dan nilai tertingginya adalah 23. Untuk jawaban soal ketiga, di codingnya sudah saya buat. Saya akan membuktikan kembali. Yang pertama adalah hasilnya ada 10, kedua 23, yang ketiga ada 5, dan yang nilai tertinggi 23. Hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah soal nomor 4.
Operator precedence. Diberikan pernyataan berikut ini. Tulis kembali soal tersebut dengan menambahkan tanda kurung pada urutan sesuai dengan bagaimana pernyataan tersebut akan dievaluasi. Jadi menulis kembali soal tersebut. Ikut jawab soal yang sudah saya jawab. Ini adalah kodenya dan saya akan menguji di Eclipse. Juga ada hasil dari proses yang saya buat. Baik, demikian pembahasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.